Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang anatomi sel-sel darah. Yang pertama yaitu proses hematopoiesis. Pada proses hematopoiesis ini, ada proses pembentukan darah yang terregulasi dan berkesinambungan, yang meliputi sel renal, proliferasi, diferensiasi, dan maturasi, kemudian beredar di aliran darah. Sel renal adalah kemampuan sel mempengaruhi sel sehingga tidak akan habis meski terus-menerus. Proliferasi adalah kemampuan membelah atau memperbanyak diri. Diferensiasi adalah kemampuan berkembang menjadi sel dengan fungsi tertentu. Dan selanjutnya ada maturasi. Maturasi adalah kemampuan mematangkan diri. Selanjutnya kita beralih ke tempat terjadinya hematopoiesis. Tempat terjadi hematopoiesis yaitu pada embrio dan fetus, dan yang kedua pada bayi sampai dengan dewasa. Pada embrio dan fetus ada mesoblastik, stadium hepatik, stadium meloid. Mesoblastik pada minggu ke-3 sampai dengan usia kehamilan 3-4 bulan, sel-sel mesenkim di Yolk-Sac. Di stadium minggu ke-6 kehamilan produksi menurun diganti dengan organ-organ lain. Selanjutnya, stadium hepatik pada minggu ke-6 sampai dengan usia kehamilan 5-10 bulan akan menurun dalam waktu relatif singkat. Dapat terjadi di limpa, hati, dan kelenjar limpe. Dan yang ketiga yaitu stadium meloid. Pada usia bulan ke-6 kehamilan sampai dengan lahir akan ada pembentukan di sumsum tulang, yaitu ada eritrosit, leukosit, dan megakariosit. Dan yang kedua pada bayi sampai dengan dewasa. Hematopoiesis terjadi pada sumsum tulang. Normal tidak diproduksi di hepar dan limpa. Keadaan abnormal dibantu dengan organ lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang komponen penyusun darah dan fungsinya. Komponen penyusun darah ada 4, yaitu sel darah merah, sel darah putih, yang ketiga trombosit, dan yang keempat ada plasma darah. Kita bahas satu persatu, yaitu ada sel darah merah. Sel darah merah ini dibentuk di sumsum tulang belakang dan dikendalikan oleh hormon yang terutama diproduksi oleh ginjal, yaitu eritropoietin. Sel darah merah akan mengalami proses pematangan selama 7 hari di sumsum tulang, baru kemudian akan dilepaskan ke aliran darah. Fungsinya yaitu membawa hemoglobin yang telah terikat oksigen dari paru-paru menuju jaringan lain. Dan yang kedua ada sel darah putih. Sel darah putih ini akan diproduksi oleh sumsum tulang dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Fungsinya yaitu untuk menghasilkan antibodi, yaitu zat yang dapat membasmi virus, bakteri, jamur, parasit, serta zat berbahaya yang masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya ada trombosit. Nah, trombosit ini dibentuk di sumsum tulang dari megakariosit, yaitu sel yang sangat besar dalam sumsum tulang belakang yang memecah menjadi trombosit, baik dalam sumsum tulang atau segera setelah memasuki darah, khususnya ketika mencoba untuk memasuki kapiler baru. Fungsinya yaitu untuk membentuk sumbat yang merupakan respon hemostatik normal terjadinya cedera vaskular yang dapat terjadi kebocoran spontan darah melalui pembuluh halus. Di sini ada tambahan sedikit, fungsi trombosit ada 3, yaitu perlekatan atau adesi, kedua penggumpalan atau agregasi, dan yang ketiga reaksi pelepasan. Dan yang keempat, selanjutnya ada plasma darah. Plasma darah ini adalah cairan yang berwarna kekuningan yang bertugas membawa sel darah.
Tidak hanya sel darah, plasma darah juga berperan membawa berbagai nutrisi penting yang menunjang kesehatan tubuh. Fungsinya ada berbagai macam, yaitu membuang limbah-limbah hasil metabolisme, menjaga keseimbangan cairan tubuh, membantu proses pembekuan darah, menjaga suhu tubuh, membantu melawan infeksi, dan menjaga keseimbangan asam dan basa. Selanjutnya kita akan beralih ke pembahasan tentang pembentukan sel-sel darah in utero bayi dan anak. Di sini ada penjelasannya. Pertama, eritrosit atau sel darah merah dihasilkan pertama kali di dalam kantong kuning telah saat embrio pada minggu-minggu pertama. Proses pembentukan eritrosit disebut dengan eritropoiesis. Setelah beberapa bulan kemudian, eritrosit terbentuk di dalam hati, limfa, dan kelenjar sumsum tulang. Produksi eritrosit ini dirangsang oleh hormon eritropoietin. Setelah dewasa, eritrosit dibentuk di sumsum tulang membranosa. Semakin bertambah usia seseorang, maka produktivitas sumsum tulang semakin menurun. Yang kedua, sel pembentuk eritrosit adalah hemositoblas, yaitu sel batang meloid yang terdapat di sumsum tulang. Sel ini akan membentuk berbagai jenis leukosit, eritosit, dan megakariosit. Rata-rata umur sel darah merah kurang lebih dari 120 hari. Sel-sel darah merah menjadi rusak akan dihancurkan dalam sistem retikulum endotelium, terutama dalam limfa dan hati. Selanjutnya ada globin dan hemoglobin dipecah menjadi asam amino untuk digunakan sebagai protein dalam jaringan-jaringan dan zat besi dalam hem dari hemoglobin dikeluarkan untuk dibuang dalam pembentukan sel darah merah lagi. Sisa hem dari hemoglobin akan diubah menjadi bilirubin atau warna kuning empedu dan biliperdin, yaitu yang berwarna kehijau-hijauan yang dapat dilihat pada perubahan warna hemoglobin yang rusak pada luka yang memar. Selanjutnya kita beralih ke pembahasan tentang sirkulasi darah pada janin dan bayi. Sirkulasi darah janin dalam rahim tidak sama dengan sirkulasi darah pada bayi dan anak. Dalam rahim, paru-paru tidak berfungsi sebagai alat pernapasan. Pertukaran gas dilakukan oleh plasenta. Pembentukan pembuluh darah dan sel darah dimulai minggu ketiga dan bertujuan untuk menyuplai embrio dengan oksigen dan nutrien dari ibu. Darah yang mengalir dari plasenta ke janin melalui vena umbilikalis yang terdapat di dalam tali pusat. Jumlah darah yang mengalir melalui tali pusat sekitar 120 mili per menit atau sekitar dengan 500 mili per menit. Melalui vena umbilikalis dan ductus venosus, darah mengalir ke dalam vena cava inferior akan bercampur darah yang kembali dari bagian bawah tubuh. Masuk atrium kanan di mana aliran darah dari vena cava inferior lewat melalui foramen ovale ke atrium kiri. Kemudian ke ventrikel kiri melalui arcus aorta, darah dialirkan ke seluruh tubuh. Darah yang mengandung karbon dioksida dari tubuh bagian atas akan memasuki ventrikel kanan melalui vena cava superior, kemudian melalui arteri pulmonalis besar meninggalkan ventrikel kanan menuju aorta melewati ductus arteriosus. Darah ini kembali ke plasenta melalui aorta, arteri iliaca interna dan arteri umbilikalis untuk mengadakan pertukaran gas selanjutnya. Foramen ovale dan ductus arteriosus berfungsi sebagai saluran atau jalan pintas yang memungkinkan sebagian besar dari cardiac output yang sudah terkombinasi kembali ke plasenta tanpa melalui paru-paru. Selanjutnya ada sirkulasi darah pada orang dewasa. Sirkulasi darah pada orang dewasa terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama ada sirkulasi sistematik. Sirkulasi sistematik merupakan sirkulasi darah yang mencakup ke seluruh tubuh. Sirkulasi ini berlangsung ketika darah bersih yang mengandung oksigen mengisi serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis, setelah melepaskan karbon dioksida di paru-paru. Darah yang sudah berada di serambi kiri kemudian akan diteruskan ke bilik kiri jantung untuk disalurkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah utama atau aorta.
Darah yang dipompa melewati aorta akan terus mengalir hingga ke bagian paling ujung di seluruh area tubuh. Setelah menyalurkan berbagai zat ke sel-sel tubuh, darah akan kembali menuju serambi kanan jantung untuk mengalami proses pembersihan darah. Selanjutnya ada sirkulasi pulmonal. Sirkulasi pulmonal atau sirkulasi paru merupakan sirkulasi darah dari jantung menuju paru-paru dan sebaliknya. Sirkulasi ini berlangsung saat darah yang mengandung karbon dioksida dari sisa metabolisme tubuh kembali ke jantung melalui pembuluh vena besar atau vena cava. Selanjutnya, darah tersebut akan masuk ke serambi kanan dan diteruskan ke bilik kanan jantung. Darah yang sudah berada di bilik kanan akan dialirkan ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk ditukar menjadi oksigen. Darah bersih yang kaya oksigen kemudian akan masuk ke serambi kiri jantung melalui vena pulmonalis untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya, materi terakhir yaitu sirkulasi koroner. Darah yang membawa nutrisi dan oksigen ke otot-otot jantung akan dialirkan melalui pembuluh arteri koroner. Ketika pembuluh darah jantung tersumbat, aliran darah di jantung akan mengalami gangguan. Hal ini bisa membuat otot-otot jantung kekurangan oksigen dan nutrisi, sehingga fungsinya bisa terganggu. Kondisi ini lama-kelamaan bisa menyebabkan terjadinya serangan jantung. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.